kafaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil khamari wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafa'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa tukhalituhuma fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'amin wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatakum wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsun lakum fa'atu hawasakum amma fi'atum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum tabarru wattattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La
kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Walau talaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wala yahillu lahunna an yakatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna arhamihi ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima fatadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
siapkan ya. Mangga tiasa ka payun keneh aya. Palidi Bu, sajajar dewe teu nanaon. Mangga urang di kawitan. Tak Bu bariskeun Bu. Bapak ayo. Bapak-bapak labor keneh. Ini geserkeun Bapak-bapak. Cukup. Tuh share keneh ya. Wah mending geserkeun Pak, gebiog lah jadi Pak. Nah gitu. Bapak bisa kapayun apa paling dia Pak, merapatnya Pak. Bapak mayun di dia Pak. Sepanos katinggal Pak, nulisna. Nah gitu Bu, saya jadi. Oleh dia Pak, majuan, mayun ka dia bapak-bapak. Bapak-bapak mayun ka dia. Pados katinggal tulisan. Oke share Bu. Di luar share keneh. Heureun deui. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin khotiman rahimakumullah, alhamdulillah dina sasi Ramadan program Mahad Imtak baris dilaksanakeun terutama dina raraga mayunan proses pembangunan lembaga pendidikan. Secara fisik alhamdulillah parantos 85%. Yaktos tugas anu langkung panjang nyaeta kangge nyiapkeun kurikulum program pembelajaran. Ieu sanes tugas asatid, sanes tugas jamaah, tapi tugas sadayana ibu-ibu bapak-bapak kedah uninga naon pangna baris ke didamelkeun program pendidikan. Sanes ngan saukur kangge mayunan tantangan zaman, tapi yakin hadirna lembaga pendidikan ieu bagian tina nguatkeun yen dakwah urang berdakwah berdampak. Itu yang diprogramkan oleh pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, berdakwah berdampak. Nah, maka insya Allah dalam kesempatan hari ini dan 3 minggu ke depan setiap Ahad insya Allah fokus program Mahad Imtak baris ngadambel program madrasah pendidikan orang tua anu kadituna kangge ngabahas ngeunaan proses dan konsepsi pendidikan Islam. Insya Allah di Cikalong Wetan gaduh pakar menangkan nama Al Ustad Agus Taufik Rahman anjeuna kapeto di Bidgar Pendidikan PC Persis Cikalong Wetan oge janten salah sawios pengurus di Yayasan Pendidikan di Darul Hikmah di Kota Bandung. Ini bagian dari bagaimana cara kami ingin mengemas kajian dakwah itu tidak sebatas pengajian umum, karena yakin pengajian umum di berbagai masjid juga mengadakan, tapi kami ingin lebih scale up, lebih berkualitas, lebih tinggi, hoyo mengupgrade keilmuan seluruh jamaah. Maka insya Allah program Mahad Imtak selama bulan Ramadan fokus di workshop pendidikan Islam. Hadirin khotiman rahimakumullah, kangge orang tua khusus wali santri Madrasah Diniyah Cadas, panitia ngadambel ID card khusus ieu
Ieu ngagambarkeun yen kangge orang tua mah wajib pisan selama 4 pertemuan. Di belakangna aya jadwal, aya judul, mungkin di tanda tangan saatos rengse kajian di payun aya asapti ditawis wajib selama 4 pertemuan. 4 pertemuan ieu mungkin insyaallah baris kenging sertifikat kangge ngabuktikeun bahwa keseriusan kita untuk membangun pendidikan bukan hanya ide segelintir orang tapi ide keseluruhan, ide kolektivitas. Mudah-mudahan ibu bapak sadana tiasa ngiringan oge anu teu abi mah cenah da teu gaduh murang kali sakola di dieu tapi hoyong gaduh ieu mangga disuhunkeun ke di panitia nami sareng ieuna ke dianggo siga gagayaan lah siga seminar ini mangga angge tiasa dipayun mohon kangge infak nama mangga lah gitu asa tetega gitu barang jual teh tambah infak ya mangga lah ngan can kabayar gitu hadirin fataiman rahimakumullah kangge ngabahas dinten ayeuna insyaallah anu sadagus baris ngadugikeun ngeunaan wajah dan wijhah pendidikan Islam terutama konsep Mahadimtak. Upami ngudag selayang pandang 2017 yang lalu, Mahadimtak adalah jadi salah satu pionir pengajian yang dilaksanakan setiap pagi. Di Persis anu katelah pengawasan enjing-enjing teh nyata di Jihad Piade kantor PW Persis Kota Bandung. Di Pagelaran aya kajian Baitur Rahim, Baitur Rahman. Kita terinspirasi bahwa kita perlu ada pengajian pagi-pagi karena rata-rata pengajian siang, sore atau malam. Padahal di pagi hari itu banyak inspirasi yang dilakukan, begitupun oleh para sahabat Rasulullah SAW beserta para ulama itu sering mengkaji agama itu di pagi hari. Maka tentu ibu akan membedakan kumaha rasana ngaji pagi-pagi, ngaji beurang jeung ngaji sonten benten teu beraos. Itu ada beda, ada rasa yang berbeda. Nah kami sejak awal fokus di kajian pagi-pagi dan Mahadimtak ini juga sejak awal ingin memberikan proses kajian yang lebih merata. Ibu dipayun bu, saya jajar deh kosong. Taya di sok. Ini mapah ya tebih di Cisomang atas sok. Dipayun bu. Buka tegado ongkos itu siapa ini? Saya mobil. Ada 4 kurikulum kajian insyaallah dinten ayeuna wajah dan wijah pendidikan Islam. Yang kedua minggu depan kita akan membahas tentang mempersiapkan generasi terbaik. Yang ketiga nanti 18 Ramadan kita akan membahas tentang mengenali jiwa anak. Ini seluruhnya konsep pendidikan dari mulai psikologi, sosiologis dan beberapa kajian lainnya. Dan nanti di akhir dengan judul bahagiakan anak madrasah. Hadirin khotaiman rahimakumullah, alhamdulillah al Ustaz Paranto Sumping begituna mangga Ustaz dikawitan. Sebagai tadi lagi ya. Oh, enggak sih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah panginten kahiji tadi nu parantos diuningakeun ku Ustaz Oid yen pengawasan ayeuna bakal ngadamel sertifikat. Bae mudah-mudahan pajeng we kinten maya biasanya harus sertifikat sok disakolakeun gitu. Bade kamanakeun.
Ikhwadana rahimakumullah, dina salah sawiyos emutan gitu nya kapungkur salah sawiyos filosof Prancis sanes perapatan Cisomang Prancis asli anu jenenganna Descartes nguningakeun hiji kredo atanapi hiji kalimat anu nunjukkeun eksistensi manusia. Kalimatna singkat padat, kalimatna sogito ergo sum, anu hartosna saya berpikir maka saya ada. Jadi jalma aya teh ku sabab mikir. Jadi kalau pamit mikir jalma teh wujuduhu ka'adamihi jika itu aya. Jadi bukti keberadaan manusia itu adalah ketika dia berpikir. Umawi berpikiran mah asli malakah al-insaniyah, asli kepemilikan insaniyah manusiaan. Sebab selain manusia itu tidak diberikan pemikiran, gitu, tidak diberikan pemikiran. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, pikiranlah yang harus jadi modal utama ketika memiliki tujuan dan keinginan. Jangan dibalik, ada maka saya berpikir. Ya, pertama masalah heula terus di pikiran, tapi berpikir dulu supaya tidak bertemu dengan masalah yang tidak terduga. Jadi masalah itu terus diperkirakan, lainlah kumaha engke we gitu. Tapi engkeuna kumaha? Maka kan kalau bisa berpikir sebagaimana Umar bin Khattab ketika bersama-sama dengan para sahabat yang lainnya, kemudian Umar mengajak kepada sahabat, kemudian mengucapkan tamannau, silakan kita hari ini ayo bareng-bareng untuk tamannau, untuk berimajinasi, untuk ngalamun, untuk memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan ke depannya. Itu Umar. Nah, yang dipikirkan itu adalah sesuatu yang sifatnya peradaban, yang sifatnya piengkeun. Mungkin saja bukan kita yang mengalami, tapi anak-anak. Maka ketika akan memikirkan tarbiyah, pendidikan atau madrasah, kabayang bagaimana akhir dari wujudnya. Bahkan kalau dalam dunia manajemen tidak hanya 5, 10, bahkan bisa jadi 30, 40, 50 tahun ke depan. Jadi kami ayeuna can ge beres ngabangun SD atau napi PSD terus mikiran kuliah gitu. Karena nanti akan menjadi masalah ketika mikir itu dicicil, mikirnya dicicil. Apalagi kalau membuat madrasah itu dengan alasan batur bisa piraku urang henteu gitu. Batur bisa piraku urang henteu bisa. Sehingga tidak ada yang menjadi dasarnya. Dasarna naon? Batur oge boga piraku urang teu boga. Jadi pada prakteknya ngan saukur hayang boga jiga batur. Ari ngaranan jiga batur atau napi nuturkeun batur mah moal mungkin bisa nyalip, moal mungkin bisa dihareup. Salamina oge ditukang ku sabab menutur batur. Maka kemarin ketika beberapa tim sadoid sareng rekan-rekan studi banding ke Bandung gitu, jangan sampai menjadi orang yang muqallid nuturkeun yang ini di toong anu ieu ditinggal udah jadi studi banding, jangan sampai menjadi pengikut mereka.
Karena salamina oge nu ngikuti mah di tukang mau bisa nyalip. Tapi kita harus menetapkan bahwa kita memiliki wajah dan wijhah. Wajah dan wijhah. Salah satu ayat yang terkait dengan wajah dan wijhah itu, salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah, terkait dengan satu-satunya tema yang membaitkan, yang membahas tentang wajah dan wijhah. Ayat berapa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat seberapa teh Ustaz? Al-Baqarah 140 seberapa? 40 genapnya. 40 genap. Ayatnya tentang kiblat, juz 2, permulaan juz 2. Ayatnya tentang kiblat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengahnya mengucapkan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Nah, al-haqqu di situ biasanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat al-haqqu itu al-Islam, at-tauhid gitu. Tapi ayat tentang al-haqqu di situ kemudian Ibnu Abbas menyebutkan al-haqqu ay al-qiblah, adalah kiblat. Kebenaran di situ adalah kiblat. Maka diucapkan al-haqqu min rabbika itu yakni istikbarul qiblah. Kita menghadap kiblat. Karena tidak mungkin saya mengikuti kiblat orang lain mengikuti kiblat saya. Yahudi tidak mungkin mengikuti kiblat umat Islam tidak mungkin mengikuti kiblat Yahudi. Pamit tebih-tebih karena ormas, orang Persis mual ngiringan kiblat batur oge mual ngiringan kiblat orang Persis. Kiblat mah sesuatu hal yang jadi wajah dan wijhah, itu kiblat. Dan tidak ada yang disebutkan al-haqqu kecuali bimansubin, kecuali disandarkan kepada bima ya'maluna, bima ya'lamuna, kepada sesuatu hal yang mereka ketahui. Jadi kiblat itu atas dasar ilmu pengetahuan. Alhamdulillah rahimakumullah. Maka dari sini kita berpikir bahwa wajah dan wijhah, wajah dan wijhah. Ari wajah naon wajah teh? Wajah teh naon wajah? Pamuntu rarai ari cuci muka, cuci mukanya. Cuci muka bahasa Sundana naon? Sesuh banget gitu, sesuh banget. Cuci muka. Nah, ketiga dalam bahasa Al-Quran. Jadi wajah dan wijhah itu bahasa Al-Quran. Artinya suka diungkap oleh para ulama ketika sedang bertemu seperti ini, bertemu dinamakan dengan al-muwajahah. Ari al-muwajahah naon? Al-muwajahah itu kieu da, payun-payun. Henteu nu ieu ka dieu, nu ieu ka dieu gitu. Berhadap-hadapan wajah, al-muwajahah, paamprok jongkok. Itu al-muwajahah. Itu makna wajah dan wijhah itu adalah wajah al-muwajahah. Jadi kadieu wajah itu orang yang memiliki arah, dan wijhah itu adalah menjadi arah yang ditujunya. Itu wajah dan wijhah. Dan tidak ada yang lebih kuat dalam menetapkan, dalam menjaga gerakan jam'iyah dalam hal wajah dan wijhah. Selalu saja dibahas tentang kejam'iyahan kecuali Persatuan Islam. Itu wajah dan wijhah.
ayatnya walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu memiliki kiblat, memiliki wijhah. Huwa muwalliha, dan mereka yang memiliki wijhah itu akan mengejar kiblatnya masing-masing. Akan mengejar kiblatnya. Maka alangkah akan tidak jelasnya langkah kalau tidak memiliki wijhah. Sebab umat Islam itu dari pertama sudah menetapkan wijhahnya, yaitu Ka'bah al-Mukarramah. Kemanapun arahnya dalam sholat, dalam ibadah apapun, maka tujuannya adalah Al-Ka'bah, yaitu Al-Ka'bah. Tapi Ka'bah itu bukan berarti menjadi titik yang kemudian kita menyembah dan mengorientasikan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Allah yang memerintahkan kita hidup itu dalam mengelola apapun harus ngiblat. Dina dangdan ngiblat kemana? Dina dangdan ngiblat kemana? Karena kaca gitu. Dina raksukan kiblatnya kemana? Pamit ayat kiblat, maka ayat teh akan terus berubah-ubah. Maka pentingnya dalam pembahasan pertama sebelum membuat lembaga pendidikan, tentukan wajah dan wijhah. Anu ieu yang hareup ka mana, anu disanghareupan mana. Gitu. Bade ka mana? Bisi dalam beberapa hal, aduh syukurin ngagaduhan kabutuh ieu ngalamar batur. Hayu urang gabung. Kakurangan deui aya nu bade gabung misalkan ngalamar wah sipina alus ya, lulusan mana di wawancara, oh alus ya, tapi tidak memiliki wajah dan wijhah. Tungtung nama ieu ka dieu ka dieu dan lain sebagainya, tidak memiliki kesatuan, kayak acak-acakan. Sekolah yang tidak memiliki wajah dan wijhah gitu, maka akan senantiasa menyalahkan pemerintah teh gunta ganti kurikulum das ngarieuhkeun kamari satu acan kurikulum 13 kurikulum KTSP gitu. Satu acan KTSP CBSA gitu ya, CBSA cul budak senang anteng. Terus KTSP kurikulum 13 kos 13 acan beres acan gara kengasaan tos digentos dia ayeuna kurikulum merdeka kamari mariweuh cenah kurikulum teh gitu. Ayeuna leuwih deui. Nah, kusabab dia tidak memiliki wajah dan wijhah. Ngan saukur ngagugulun naon anu jadi kahayang kementerian, tidak memiliki wajah dan wijhah. Padahal sistem pendidikan yang paling inti adalah ketika masing-masing guru itu menghadapkan anak-anak dikelola untuk menghadap kemana. Itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu paling akhir adalah ketika jiwa guru bertemu dengan jiwa anak. Gitu. Karena kalau kita administrasi dengan harus membuat RPP, laporan, evaluasi dan lain sebagainya, budak senang ngajar, orang lulus administrasi gitu. Itu riuh pisan gitu. Nah, maka kita akan membahas tentang wajah dan wijhah, kamana ngiblat supaya bisa al-muwajahah. Alhamdulillah rahimakumullah. Tadi di awal sudah mengatakan kalau salah satu eksistensi itu harus berawal dari ide. Idea kalau bahasanya, ide. Duh, punten. Tes. Bapak itu sareng janggot itu. Tuh.
Ibu kersa pamit di orang kayu saurang-saurang ari kedah nama pi ustadu pi non pi asatidena gitu. Aya 5 orang ini aya sok orang ka dieu. Pertama, dalam beberapa hal kita harus memiliki kesepakatan bahwa pendidikan ini yang ada di Baitul Makmur itu adalah pendidikan yang berawal dari ide. Karena manusia itu yang mahal itu idenya. Saha nu pertama di Cisomang atau napi ngadamel basreng, tukang basreng, penemu basreng, saha datos jadi basreng nama tinggal narurutan. Nu mahal nama anu kahiji teh. Anu kahiji teh cipta-cipta tetapi dengan kebetulan. Gitu. Kawenehan we daripada arah daripada damel gitu. Gitu ya. Nah, dalam hal yang paling mahal itu ide. Makanya yang paling banyak di Indonesia itu ada almarhum atau Allahyarham yang lebih memiliki hak cipta, hak pemikiran itu lebih dari 400 hasil pemikiran yang tidak boleh diakui oleh orang lain. Itu B.J. Habibie. Dan itu disahkan. Dan itu bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Termasuk teori untuk menyelesaikan tentang retakan pesawat terbang. Itu B.J. Habibie. Pemikiran. Dalam membuat sekolah juga harus berdasarkan pemikiran. Cik barudak teh gitu ya. Hollywood dan rekan-rekan cik berpikirlah tentang pendidikan. Kalau sesuatu itu harus datang dari idenya harus dipertemukan. Menaib 5 orang itu ku ibu-ibu diwakilan. Sebab pamitos ibu-ibu turun bahaya. Terus emak-emak turun. Ya 2 siap. Ketika mendengar kata-kata tarbiyah, pendidikan, naon nu kaemut. Sama halnya ketika berpikir rumah, kabayang orang contohkan ibu-ibu lanya kesata acan kita asatidna. Simkuring bade ngajak tamannau berimajinasi akan mewujudkan al-bait. Kalau di sini Baitul Makmur, al-bait rumah. Ketika saya mengajak berpikir tentang al-bait rumah, cing anu ka gambar rumah kumaha di rumah leudana. Beres eta. Baik, kusim kuring disuhungkeun 5 urang. Cung nu bade ngeuringan. Ibu-ibu. Oke, ketika saya membuat rumah nanti dilanjutkan sama yang seterusnya. Simkuring supados tiasa ngawujud jadi Baitul Makmur itu nyambung di rumah nanti. Saya akan mengawalinya dari 1 garis, kemudian 4 orang atau 5 orang lagi melanjutkan.
Ini mah beda. Maka selamat tinggal mitos, selamat datang logos. Selamat tinggal mitos-mitos, dan selamat datang logos, ilmu pengetahuan. Nah, itu yang pertama, dari hal yang sifatnya ontologis. Semua sesuatu lahir itu berdasarkan ide. Ide yang mahal itu. Kenapa ada sekolah yang favorit? Karena idenya jelas. Simkuring biasa berbadamian dengan beberapa teman misalkan ya. Sekolah yang jadi itu yang jelas langkah, itu yang memiliki kejelasan kiblat. Bahayanya sekolah tidak memiliki kiblat, orang itu terus ngiblat tadi terus jelas kali ya sekolah nanti. Ternyata tengah jalan itu rame, aya lomba olimpiadenya olimpiade tafsir, olimpiade tahfiz. Kira-kira kiblatnya bakal mengkol lama. Mengkol heula da kabita. Lebih tos kiblat karena tahfiz. Tiba-tiba usumna ieu mah usum prestasi. Anak dengan kecerdasan linguistik. Ada lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris. Jadi linguistik, sekolah-sekolah bilingual. Kira-kira menuju ajuk ka dieu bakal mengkol deui. Bakal ka dieu di arah. Kita lagi bilingual, linguistik. Tiba-tiba masuk ke pesantren itu bukan hanya berdasarkan kecerdasan, tapi juga dengan potensi, termasuk diantaranya potensi olahraga. Terpenting akademisme, tapi olahraga kecerdasan. Ada jalur khusus dengan jalur prestasi. Ayo nuturkeun barudak. Ayo parah jadi sekolah teh itu kan dia gitu. Karena kabitaan. Tapi sekolah yang jelas akan memiliki track dan tujuan yang betul-betul akan diraih. Maka tidak akan ditukan dia. Contoh misalkan, ini ada adik Simkuri, Muka Mungkur lulusan Al-Kausar 5 dengan hiji. Nuju ngadamal ma'had al-Islamiyah, tidak memikirkan terkait dengan sekolah, hanya memikirkan tentang bagaimana membuat universitas. Tapi ketika dia memiliki keinginan, dulu itu misalnya dia itu sudah berpikir lagi semenjak ini dia ingin memiliki sekolah yang berbasis sains. Maka ketika sudah diberikan kebebasan membuat SMP, SMA, Trans-Sains, maka basisnya pembelajaran PM, matematik, basisnya sains Quran. Sainsnya adalah sains Quran. Sehingga jelas guru diminta apa, dievaluasi apa, dan capaian apa. Kejelasan. Nah nanti juga di SD itu ide terkait dengan apa yang menjadi wujud apa yang menjadi pengertian ide dari makmur. Anaknya makmur, subur, gaya nu kacang teh, gaya nu namanya bagi tidak tahu dia mah kacing jalan atau nanti gaya nu hafal makmur. Nah makmurnya nanti kemudian dirumuskan makmur dalam hal apa? Kalau namanya nanti tetap baitul makmur. Ada landasannya juga dari hal-hal yang sifatnya berupa dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nah ini pentingnya nanti ketika ingin memikirkan ima jadi antalis rumah atau nanti saya sabuk tidak namanya pakok gitu ya. Jadi seru. Nah itu pertama, ontologis, sesuatu yang menjadi cikal bakal sekolah ketika guru-gurunya, ketika orang tuanya kemudian berpikiran atau kemudian di sini berpikir tentang sekolah,
nyambung sekolah dalam pemikiran orang tua, sekolah dalam pemikiran asatid-asatidnya, kemudian sekolah dalam pikiran anak-anaknya, nyambung. Karena ibu-ibu kadang sok narima beres, narima beres. Saya kami mah yang nyampalakeun budak. Ditaros teh atuh sakola model itu. Ternyata sok ketika masuk sekolah, ternyata sekolah nanti sedikit hayang budak. Banyak kejadian, terutama di pesantren. Hari nu hayang pesantren budak naon kolotna. Anak-anak kolotna. Padahal paminu hayang kolotna we pesantren. Budak yang duit gitu. Kalau kadang salahnya pendidikan itu, ibu punya kekecewaannya dengan siapa? Kekecewaan dengan diri sendiri yang tidak tuntas. Kemudian kekecewaan itu dititipkan impiannya kepada anak. Ibu teh bagelan yang jadi ustadzah. Gitu. Ngambilnya kau benar gitu. Hafalan sekali diterangkan ku ustadz teh buat meresah gitu. Karena meja berasa ngaca. Nah, hal-hal yang tidak beres dalam pendidikan orang tua. Yang jika atlet pemain bola, yang jika pemain bola, kemudian budak mah kumaha kahayangna impiannya karena irada dan masyiah, kemampuan dan apa yang menjadi impiannya. Karena gede itu goblok lah gitu. Itu jangan memberikan impian orang tua kemudian dititipkan kepada anaknya. Simkuring dekat keluarga hoyong nama jantan naon? Jantan dokter. Budak itu dipaksakan nih supaya pintar matematik, dileskeun dan lain sebagainya. Tapi anak tidak dimintai apa yang sebetulnya ingin dia kejar. Jadi anaknya sekolah itu adalah atas dasar kekecewaan. Karena kekecewaan tengah-tengah pasti bakal ditoong. Rapotna, nilainya, prestasinya ditoong mah. Ditoong wae. Karena dia memiliki ekspektasi. Sedangkan salah satu yang mengecewakan manusia itu adalah ekspektasi. Jangan terlalu banyak ekspektasi kepada orang lain, karena orang lain tidak mungkin menyumponan ekspektasi kita. Memiliki ekspektasi sama pasangan pasti. Ketika banyaknya ekspektasi, yang ada itu adalah kekecewaan. Maka satu, jangan sampai betul-betul keberadaan nanti sekolah itu ide yang berceceran. Ide yang asal saja sudah roda mulai kewalahan, apalagi ide itu nanti kemudian berserangan di antara orang tua dan pihak-pihak yang lain. Ide itu tolong dijaga, karena semakin menyempitkan ide, menyamakan ide, gampang mengevaluasi. Pesantren salaf itu pesantren yang paling mudah mengevaluasinya dibandingkan dengan sekolah-sekolah Islam terbaru. Susah. Ingin sekolah ilmu alat kahawur kuning, ingin sekolah qiraah kalimbanan, ingin sekolah kitab kudul misalnya, misal kita fikih kemana? Ada nggak pesantren persis yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Ketika tidak jelas apa yang menjadi keinginan, idealnya, idenya, maka ketika anak tidak memiliki capaian yang dievaluasi, mana lebih kahayang mana. Padahal simpelnya ibu-ibu gampang kan orang tua ketika menyekolahkan anak. Hayang budak teh
soleh gitu ya. Tapi mana tuh ketika di tengah jalan berat, ya itu bisa. Ada yang soleh, ada yang dievaluasi nilai. Jadi semakin menyempitkan kesolehan, syukuri apa yang menjadi kesolehannya. Nanti yang lain mengikuti. Tapi yang diinginkan kesolehan, mengevaluasi bahasa Arab, yang dievaluasi bahasa Inggris, yang dievaluasi yang lain, itu nggak nyambung. Jangan sambung doang. Nah, jangan seperti itu. Kalau yang diinginkan anak kreatif saja yang dievaluasi. Nanti yang lain di tahapan berikutnya. Makanya semakin kita pintar untuk menetapkan tujuan, semakin juga pintar akan mencicilnya. Tujuan langsung dibedrokan atau nabi dicicil. Kemudian anak 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun ya sekolah SD. Ketika jelas tujuannya, anak itu misalkan tujuannya adalah anak memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Nah, turun ke keberanian itu dalam 6 tahapan. Berani jujur, berani bertanggung jawab, berani mengungkapkan, berani terus sampai 6 tahun. Jadi 1 tahun itu yang dievaluasi satu-satu. Anak bisa bertanggung jawab, misalkan bertanggung jawab dengan dirinya, bertanggung jawab dengan lingkungannya, bertanggung jawab dengan Tuhannya, bertanggung jawab. Jadi evaluasi itu anak tangga. Itu dikungkul sedayana. Bahayanya kita ketidakpuasan itu karena kita tidak tahu apa yang akan dinilai, karena idenya nggak jelas. Maka ilmu filsafat pendidikan yang pertama itu yang harus dikuatkan adalah ontologis. Idenya dulu. Ide Ustaz Toib, Ustaz Ismail, semuanya idenya kemudian digabungkan. Mewujud bangunan nanti sempurna. Disitulah udunan, tapi betul-betul yang menyambung bersinergi. Ketika sudah jelas, sudah beres belum? Sudah jelas imajinasinya. Ternyata belum, karena orang itu selain makhluk visual, ide itu masih gaib. Maka perlu yang kedua yang bisa dipahami oleh orang lain. Maka itu bisa menarasikan. Maka yang kedua adalah epistemologis. Epistemologis itu cik ada orang ngabahasakeun tafakuh fiddin. Dan pendidikan versus itu adalah pendidikan tafakuh fiddin. Apa yang dimaksud dengan tafakuh fiddin? Nah, harus bahasa yang pernah. Sebab dalam bahasa, terutama bahasa-bahasa syar'i, itu setiap diksi pilihannya itu dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah, maka diungkapkan ilmun adalah suatu ilmu. Oh, fikih teh ilmu, lain dalil, lain Quran, lain hadis, tapi ilmu. Biahkami, oh tentang hukum. Fikih teh hukum itu ada berapa? Fikih itu hanya membahas tentang hukum. Hukum itu taklifi, ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Kalau hukum sholat pakai musolli, hukumnya apa? Halo, hukumnya apa? Lukas ada kaca panas di hukum. Hukum sholat pakai musolli apa? Hukum sholat pakai musolli. Jangan sampai ada hukum yang baru namanya bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Kan hukum 5, hukum taklif, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Tidak ada. So, tinggal di kamus ini hukum ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu sifat antara bid'ah atau sunnah, mengikuti jejak Rasul atau tidak mengikuti jejak Rasul, itu sifat. Maka ilmu bi ahkami asy-syar'iyyati
ilmu hukum syar'i. Nah nanti ketika menerjemahkan tentang sekolah Baitul Makmur misalkan, maka tergambar visi itu dari diksi sekolah yang mengedepankan misalkan gitu ya, sekolah itu madrasah lain tempat bermain, itu lain komer kelompok bermain. Jadi jelas setiap diksinya itu akan mengeluarkan apa yang menjadi fikroh yang ada di kita semua. Sehingga Ustaz Doi teh gampang nanti kepada ibu-ibu saat di dia sakulah budak rek dikumahakeun. Nah rek dikumahakeun pasti bapana aya. Apa ibuna aya. Ayo saya orang sinergi sebab singkurima di rumah tidak maksimal, waktu bermain dan orang tua juga punya kesibukan dan lain sebagainya. Kumaha lamun sekolah dan rumah itu bersinergi untuk mewujudkan satu generasi yang terbaik. Sehingga terus ini dititipkan. Ari pamis skala di bumi diangkatnya dititipkan. Kata nanti diwakafkan. Dititipkan diwakafkan. Dititipkan atau dikerjasamakan. Sing jika ke madrasah gini, ke madrasah ke, terus ke madrasah ke, nitipkan atau nanti nitip helm wae bayarnya, nitip motor wae parkir, dijaga kan? Akad yang menetapkan nanti akad antara orang tua dengan sekolah, nanti ibu ini bagaimana udah kecamatan dia diwakafkan supaya jihad di dia, supaya belajar dan lain sebagainya, akad yang mengikatnya. Sehingga nanti semakin jelas akad, semakin jelas juga apa yang akan dikerjasamakan. Sehingga antara wajib akan mempermudah. Sadar musik beriman murah kali maka dididik sebab si beriman sadar belum ya jadi guna. Kamu kalau malah pamitnya masa tren teh, pamit teh nyanak sareng rotan apa nyepretna gitu. Badai dikumahakeun ge maka sing kuring ngawakafkeun ngaikhlaskeun barangkali kakon dididik. Saya dititipkeun, dititipkeun tapi nalika dicari ku ustaz nanti sentak semua. Jadi mayar dongak deh gitu. Mesti jadi kumaha gitu. Nah hal itu jadi segala sesuatu ontologisnya jelas ide. Nah kemudian kalau marketing dagangnya dagang sekolahnya ya kurang teh rek ngajual nama dalam hal yang bisa untuk dikembangkan keasaan umat teh. Jadi jual beli itu bukan aspek ekonomi tapi usaha. Kan berarti jeung Allah Subhanahu wa taala berniaga. Apa yang terbaik Allah akan memberinya dengan surga. Nah dengan orang tua juga sama seperti itu. Idenya apa? Orang tua menyambut bagian sesuai kau maksakan. Tapi hal ini yang harus menjadi kiblatnya. Walikulli wijhatun. Setiap orang, umat, kelompok memiliki kiblat. Sareng kiblatnya kudu payun muwajah. Imam Ar-Razi harus muwajah. Ustaz sekali deh misalkan aya anu roda mekol ka ditu jadi roda kana ekonomi balikeun deui kiblatna. Ustaz orientasi asa aya kana suhrohit, aya popularitas yang viral we ustaz teh tiktokan gitu. Balikeun deui kiblatna. Kada gitu. Nah ustaz teh cenah roda miculang di sakola teh. Kreatif itu iya sama memastikan kiblat mantong gitu. Jadi boleh tidak bimbingan atau tidak pendampingan pengembangan sekolah itu kumaha kiblatna dan terjelas kiblat mah rek kumaha di tujuanna gitu tujuanna. Maka pertama ontologis ideal aspek ide kurang harus punya tamanau, harus punya impian sekolah berbangunan sekolah sendiri bisa dimaksimalkan tahun kembali. Kemudian pembelajarannya seperti apa, kemudian kita membahasakan itu semua terima oleh semuanya, dan yang terakhir itu yang paling inti. Apa artinya ide, apa artinya narasi kalau tidak sesuai dengan kenyataan? Maka yang terakhir itu dalam filsafat itu dinamakan dengan
aksiologis. Aksi mewujudkan apa yang menjadi tujuan tadi yang paling ideal, paling memukau, kemudian harus betul-betul diwujudkan dengan sesuatu hal yang manusiawi. Nah itu yang kadar malaikat tuh, tapi manusiawi, maka dihadapilah dengan apa yang menjadi kebutuhan anak. Karena sekali lagi catatannya, sekolah itu bukan egoisme dari orang dewasa yang memaksakan kepada makhluk anak kecil yang sedang memiliki kepercayaan untuk melangkah, tapi kita itu memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh sebagaimana mestinya, tumbuh untuk menjadi sebagaimana mestinya. Karena ada banyak ribuan anak putus dengan harapannya hanya gara-gara ego orang dewasa. Contoh Mas Murid mendatangkan dalam fase psikologis itu, anak ketika masih kecil senang nggak diajak ke masjid? Senang, bisa senang nanti, kayak di angkot, kayak terus lagi, malahan dicarek di antara budak kayak ke masjid, dasar. Sebab naon dasar di mana-mana merupakan dicarek baik, bisa merupakan gelas, karena kursi, karena meja, ke masjid itu bebas. Carek dong ke masjid dari tadi, gak bisa, budak kalau hebat sholatnya. Nah, budak ketika memiliki kesenangan, ikatan dengan masjid, dijeda, diputus, maka anak akan beralih ke tempat lain. Minimalnya pangdegan, kalau madrasah, jempek mah, begitu deh. Padahal anak dalam ilmu psikologi agama, kan budak mah aya masana. Ayeuna budak lulumbatan ngareupkeun bapak-bapak. Saling seberalami lulumbatan. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 menit. Mau berminggu-minggu, dan teteh digiring bapak. Pulang balik, ruang dir, seberalilah. Anaknya berproses terus ningali dicontohkan lila-lilaan mah budak teh cici disabaran tomokan dikeber sabaran dalam prosesnya budak teh kudu ngalih ke masjid kusabab orang dewasa, termasuk ketika fasenya fase anak muda kemudian dewasa. Tadi nama barudak teh salat teh biasa, kecintaan orang lain sholat saya sholat. Maka banyak pertanyaan, tapi kusabab 7 tahun dititah, 10 tahun dititah, bahkan diberi hukuman. Pada akhirnya ketika aku balik itu tidak ada kecintaan kepada sholat. Kusabab dalam aspek pikiran konkret, sholat adalah perintah orang dewasa kepada anak yang tidak berdaya. Lain perintah Allah. Jadi dalam masa akil balik, anak masa transisi untuk jadi dewasa, anak memahami sholat itu perintah orang dewasa yang memaksa. Pasti ada. Maka ketika orang dewasa yang memiliki kekuatan, anak sebisa mungkin untuk menghindari dengan kepintarannya. Sholat terus di mana? Tadi berjamaah di belah mana? Terus mudah kurang nanti jika diinterogasi. Sholat di mana? Diinterogasi budaknya. Jadi anak tidak memiliki kecintaan karena dia diintimidasi orang dewasa. Nah, pangih-pangih dari nanti takut gitu ya. Kalau lebih cepat, anak-anak balik lagi dewasa, kalau didukung dengan pertemanan, dengan lingkungan, balik lagi gampang. Tapi kalau tidak memiliki teman dan fasilitas yang mencukupi, dia balik lagi nanti 30 tahun, 35, 40, balik lagi. Memang balik deh karena sudah memiliki bekal. Tapi kalau balik deh lebih cepat dewasa 18-20 tahun itu sudah balik pikir, oh sholat teh karena berangkat yang balik bukan dipaksa oleh orang tuanya. Gitu. Nah itu dalam hal-hal psikologis. Jadi ketika berpikir aksiologis apa yang menjadi ide pendidikan, kemudian diikuti dengan bahasa yang pernah supaya tidak tersalah tafsir, kemudian
kemudian dieksekusi apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan itu, maka yang dikedepankan itu bukan visi sekolah, bukan visi ustadz, bukan visi siapa-siapa, tapi anak yang sedang ditumbuhkan untuk hidup, untuk bisa mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari sosial karena dia akan hidup di tengah masyarakat, juga sebagai individu yang sehat. Itu menjadi beberapa hal yang menjadi wijah dan baca berarti kedinya harente kadinya, supaya nanti hal-hal yang sifatnya ornamen hiasan itu dipersempit, atau hal-hal mana yang menjadi fardu ain, mana yang fardu kifayah, bahkan itu mengubah pilihan itu lebih memudahkan. Oh, anak wajib dina urusan syar'i sholat mah kudu mantep, bukan potensi eta mah, bukan usaha udah mantep digeger-geger atau sholat mah enggak, ada standar-standarnya. Kewajiban yang fardu kifayah tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu dinamakan dengan tafaqquh fiddin, itu hal-hal yang kudu dijeroan dan tidak banyak. Kami bahasa Arab juga harus bahasa Arab kita fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain teh sahabat bisa dari fardu kifayah cukup diwakili, fardu ain harus semuanya bisa. Ain itu semua orang tidak bisa, menghindar harus. Tetapi kifayah masa perlu sholat mayit asal ayam sholat, yang lain gugur. Dari bahasa Arab, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, ini kita udah biasa bahasa Arab. Dosa begitu. Hari fikih sholat fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah, sholat, mual gitu. Nah, ternyata dengan pemahaman fardu ain, fardu kifayah, anaknya harus sudah jelas. Oh, anak urusan sholat, urusan bisa ngaji, fardu ain, tuntas. Urusan bisa bahasa Arab, urusan kreatif, matematik dan lain sebagainya. Sehingga dulu itu, kenapa yang di UN kan di negara itu hanya 4 matematik, kebetulan di UN kan gitu. Kemudian IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang di UN kan. IPS nah tadi kita di UN kan. Pelajaran IPS. Itu protes guru-guru IPS. Guru-guru KTK tadi UN kan. Itu protes. Karena negara memaksa semua orang itu wajib nama nulis ujian ke di UN. Padahal kalau di ujian ke negara nak 5 nah itu akhirnya nggak susah banget tadi kamu. Mulai nama hiburan gitu. Aku serius-serius deh. Itu juga menjadi hal-hal yang harus dipikirkan nanti supaya sekolah itu porsinya anak-anak itu memiliki masa yang perlu dibentuk ototnya. Orang kan tidak angkat beban ngejiman itu langsung anu 25 kilo. Itu 25 kilo ayeuna isu ngajong. Tapi berproses. Anak itu diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 14-15 tahun. Persiapkan masa ototnya, perkembangannya, kecukupannya dan lain sebagainya. Sehingga iman-iman rahimahullah, hari ini kita sudah memikirkan terkait dengan wajah dan wijah, itu tidak boleh ada yang berbalik atau berbalik ke mana wae dan lain sebagainya. Kita fokus. Nanti saya dan rekan-rekan mungkin banyak hal yang diobrolkan terkait dengan tadi yang 3 ontologis, epistemologis dan aksiologis terkait dengan kiblat seperti apa yang jadi impian Baitul Ma'mur. Kemudian ibu segera untuk menyambut, oh itu sesuai atau tidak, atau bisa hal yang kita berikan masukan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang telah dialami dengan anak-anak. Barangkali itu yang menjadi pertemuan hari ini terkait dengan wajah dan wijah pendidikan di Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan bisa dirumuskan dengan segera sebelum nanti kita semua berdiskusi
dengan tim yang akan menjadi pengelola madrasah Baitul Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah Bu.